Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah dan yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar. Dan tentunya pada malam hari ini kita patut bersyukur karena kita telah diberikan berupa banyak nikmat dan juga rahmat. Salah satunya adalah kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi pada malam hari ini, kajian rutin umum yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rajul Fikri. Dan pada malam hari ini kita mengangkat tema mengenali kehidupan hati. Pada hari ini Kamis 2 Februari 2022 atau bertepatan dengan 12 Sya'ban 1444 Hijriah. Seperti biasa, ikhwani wal akhwati, di akhir sesi kita dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini melalui Zoom chat yang telah disediakan oleh panitia. Dan langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Muhammad Adil Fikri Hafizahullah untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdiskusi ya terkait dengan tema mengenali kehidupan hati. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qalbi kamatsali rishatin bi ardin bi falatin taqallibu harriyah." Perumpamaan hati itu adalah ibarat sehelai bulu yang diletakkan di tengah padang pasir, ya, padang pasir yang luas. Lalu bulu itu pun diterbangkan oleh angin dan dibolak-balikkan. Hadis yang kita bacakan tadi ini memberikan gambaran kepada kita ya, bahwa kondisi hati manusia yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya seperti sehelai bulu. Ya. Kita tahu bulu itu timbangannya ringan, ya, ringan sekali. Katakanlah misalnya sehelai bulu ayam atau sehelai bulu burung, ya. Maka kita mendapati bulu itu terjangan angin, ya, hempasan angin itu keras, ya, karena di padang pasir tidak ada yang menghalangi tekanan angin, ya, seperti pohon-pohon, ya, atau gunung-gunung, ya. Bersamaan dengan itu, sehelai bulu diletakkan di di tengah padang pasir, kemudian angin kencang pun berhembus, ya, angin kencang yang bisa menghempas dan memindahkan bukit pasir, ya,
di tengah-tengah padang pasir itu menghantam sehelai bulu, ya. Tentu ikhwati fillah, ya, kita bisa membayangkan bagaimana jadinya jika sehelai bulu itu diterjang oleh angin yang kencang di tengah padang pasir, ya. Angin yang bisa memindahkan bukit pasir, ya. Dan dia menghantam sehelai bulu. Maka sudah dipastikan sehelai bulu tadi akan terhempas, ya, ke sana kemari, bergerak dan berbolak-balik, ya, secara terus-menerus, ya. Hingga seandainya sehelai bulu itu pun dipegang oleh tangan, maka ia akan terus bergerak karena hempasan angin, ya, walaupun dia tidak terbang ke sana kemari lagi. Nah, inilah perumpamaan bagi sebongkah hati, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yakni hatinya manusia, ya, bahwa secara hukum asal hati manusia itu sifatnya bergerak dan berbolak-balik. Bolak-balik. Jadi hati manusia itu memiliki kondisi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuatu yang tidak pernah diam, ya, terus bergerak dan berbolak-balik. Ya, apalagi hati yang tidak diberi penjagaan, ya, maka hati yang tidak diberi penjagaan nasibnya akan seperti sehelai bulu yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir tadi. Ya, dia akan terbang ke sana kemari, ya, pergi entah kemana. Ya. Tentunya kalau kita ibaratkan ini menimpa hati manusia, ya, kita bisa membayangkan betapa ngerinya, ya, nasib seorang yang memiliki hati yang terbang kemana-mana, ya, tidak bisa lagi dicari, ya, dan ia hilang tersesat. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, ya, perhatian seseorang terhadap kehidupan hatinya, kata para ulama, ini jauh lebih penting, ya, daripada perhatiannya kepada urusan jasmaninya, ya, urusan jasmaninya. Kita tidak mengatakan bahwa memelihara jasmani, ya, itu tidak penting, ya. Kita katakan penting juga, karena kalau jasad itu kondisinya tidak sehat, maka itu akan membuat si pemilik jasad, si pemilik jasmani ini akan merasakan perkara-perkara sakit yang mempengaruhi stabilitas dan kenikmatan dalam kehidupannya. Tapi kalau dibandingkan dengan masalah hati, maka sesungguhnya di dalam syariat ini perhatian terhadap kehidupan hati itu jauh lebih penting daripada kehidupan jasmani, ya. Kalau kita perhatikan kehidupan masyarakat di zaman ini, ya, tentu kita akan mendapati banyak orang sangat perhatian, ya, terhadap pemeliharaan jasmani, ya, di mana kita temukan munculnya banyak klinik-klinik kecantikan, ya, salon-salon, dan pengobatan-pengobatan, ya, baik pengobatan secara medis maupun pengobatan instan terkait dengan urusan jasmani, ya, urusan kecantikan. Orang berlomba-lomba untuk datang ke sana, ya, memperbaiki jasmani mereka. Tetapi amat sedikit orang-orang yang memperhatikan urusan kehidupan hati, ya, amat sedikit. Bahkan banyak orang dengan berbagai alasan menolak, ya, untuk memperbaiki hatinya, ya. Mereka menolak untuk datang ke tempat-tempat yang bisa mengisi hati-hati mereka, ya, seperti tempat-tempat pengajian, ya, atau nasihat-nasihat, ya,
orang banyak berlari ya, karena orang tidak merasakan pentingnya pengelolaan dan perbaikan terhadap hati ya. Mungkin sebagian orang bertanya ya, mengapa kok urusan kehidupan hati itu lebih penting dari urusan jasmani ya. Ya, tentu hal ini dikemukakan oleh para ulama karena para ulama telah mengumpulkan berbagai macam sisi pendalilan ya yang akhirnya bisa menyimpulkan bahwa urusan hati adalah urusan yang paling penting ya, paling penting. Paling tidak beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan mengapa perhatian kita terhadap eh, kehidupan hati itu lebih diutamakan ya, lebih penting diperhatikan daripada kehidupan jasmani atau keadaan jasmani ya. Yang pertama karena kalau urusan jasmani itu ya, Allah sudah memberikan jaminan bagi setiap makhluknya ya. Nggak usah repot-repot ya sebagai seorang muslim misalnya, seorang yang kafir pun ya, orang yang kafir yang merupakan musuh Allah dan dijanjikan sebagai bahan bakarnya neraka, tapi kalau urusan jasmani orang-orang kafir pun Allah beri rezeki ya. Allah beri rezeki dan ini ada jaminannya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi ya, illa 'alallahi rizquha ya. Tidaklah satu pun makhluk ya yang berjalan, yang melata di muka bumi itu kecuali rezekinya sudah Allah tanggung. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan untuk perkara rezeki, dan rezeki ini berlaku secara umum ya, berlaku secara umum. Artinya kalau setiap makhluk ya, sekalipun ia hanyalah seekor semut ya atau seekor cacing ya, seekor nyamuk ya, pasti dia akan dijamin rezekinya ya. Ya. Dan walaupun seorang hamba adalah seorang hamba yang durhaka ya, bahkan sampai mencapai tingkatan durhaka yang tertinggi seperti Firaun dan Korun ya, tapi mereka tetap dijamin rezekinya. Namun kalau urusan hati ya, ikhwati fillah ya, tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan, tidak ada rezeki rohani yang dipastikan bahwa setiap orang mendapatkannya. Ya. Jadi rezeki rohani atau rezeki hati itu adalah berkaitan dengan masalah hidayah, ya, taufik, ya, yang itu tidak diberikan kepada semua hamba atau makhluk Allah. Ya. Terbukti kita tahu, ya, Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Ya. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi hakikatnya yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah pamannya Rasulullah SAW, yakni Abu Thalib, tidak mendapatkan hidayah? Kita katakan bahwa Abu Thalib, beliau tentu mendapatkan hidayah, tapi hidayah yang dimaksud adalah hidayah al-bayan, yakni hidayah berupa keterangan ya, dan ajakan untuk masuk ke dalam Islam dari keponakannya sendiri, seorang Rasul yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah atau fiqh, ya, berupa hidayah yang menggerakkan dan menolong dia untuk masuk ke dalam Islam, ya. Sehingga kalimat innaka la tahdi man ahbabta, ya, sungguh engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, maksudnya engkau tidak bisa memberikan hidayah atau taufik, ya, hidayah yang menyebabkan seseorang itu menuju kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan, yakni masuk ke dalam Islam. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki hati, yakni berupa ilmu dan hidayah, ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan
ilmu, ya. Sekalipun orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu, ya belum tentu dia mendapatkan ilmu. Ya, mungkin dia mendapatkan ilmu sebagian tapi tidak mendapatkan ilmu yang lain, ya. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan ilmu itu adalah khosyah, ya, rasa takut kepada Allah, ya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menimba ilmu belum tentu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau seseorang yang sepertinya dia eh, mendatangi tempat-tempat yang harusnya dia mendapatkan hidayah, tapi belum tentu dia pulang membawa hidayah tersebut karena Allah menahannya. Ya, karena apa tadi? Karena rezeki hati itu, ya, ini berupa hidayah, tidak bisa atau tidak ada jaminan untuk didapatkan oleh semua orang, ya, menghampiri semua orang, ya. Tetapi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendapatkannya. Satu contoh misalnya, semua orang mendapatkan hidayah. Kebanyakan orang tahu bahwa sholat adalah ibadah dan ini adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung. Tapi apakah semua orang tergerak untuk mendirikan sholat? Jawabnya tidak. Banyak orang yang mengabaikan sholat. Atau untuk orang-orang yang sudah melaksanakan sholat, ya. Orang tahu bahwa sholat nilainya itu diukur dari kekhusyuannya, ya, keikhlasannya. Apakah semua orang yang sholat sudah pasti dia khusyuk? Jawabnya tidak. Karena kekhusyukan juga adalah bagian dari hidayatut taufik yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dia pilih. Oleh karenanya kita tahu bahwa ada Abu Jahal dan Abu Lahab yang mereka lahir, tinggal, dan berdekatan kehidupan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Tetapi bahkan di antara mereka adalah seorang yang memiliki kekerabatan yang dekat kepada Rasulullah SAW. Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Mereka tidak mendapatkan hidayah. Jadi kedekatan mereka dalam urusan fisik, ya, tempat dengan Rasulullah itu tidak menyebabkan Allah memilih mereka mendapatkan hidayah. Ini yang dikatakan mereka tidak memperoleh rezeki hati. Ya. Tetapi ada seorang yang jauh, ya, seperti Salman Al-Farisi, ya, yang datang dari Persia, jauh dari kehidupan dan tempat domisili Rasulullah SAW. Dia justru datang dan masuk ke Islam. Ya. Begitu juga dengan Raja Najasyi yang tinggal di Ethiopia, yang jauh, bahkan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi dia justru mendapatkan rezeki hati, yakni mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Ya. Maka sekali lagi, ya, kehidupan rohani atau kehidupan hati itu lebih layak untuk diperhatikan daripada sekedar kehidupan jasmani. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ya, mengapa kehidupan hati itu lebih layak untuk dikenali dan diperhatikan daripada sekedar kehidupan atau penjagaan terhadap jasmani, ya. Karena hati yang sakit, ya, hati yang sakit itu menyebabkan seseorang itu terhalangi dari berbagai macam kebaikan, ya. Terhalangi dari perkara ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati orang sakit. Sementara sakitnya jasmani itu, ya, tidaklah menghalangi seseorang dari beribadah, ya. Kita sering menemukan, misalnya di masjid, ya, atau di lapangan saat sholat, kita sering juga menemukan orang-orang yang cacat, ya. Ada orang yang buta, ada orang yang datang tanpa kaki, ya. Ada orang yang datang tanpa tangan, ya. Atau dia memiliki cacat-cacat, ya, fisik lainnya. Atau orang yang sedang terbujur sakit di rumah sakit, ya. Namun mereka bisa khusyuk dalam ibadah, ya. Kenapa? Karena sakitnya jasmani, ya, secara umum itu tidak
menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhalanginya hanya urusan teknis ya. Tetapi kalau dia memiliki hati yang sehat, seorang yang tidak punya tangan dan kaki pun sekaligus buta, dia masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sakitnya jasmani itu secara umum tidak menghalangi seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda kalau orang hatinya yang sakit. Kalau orang memiliki hati yang sakit, maka seorang ini akan jauh dari kebaikan. Ya. Dia akan enggan untuk beribadah. Kalau beribadah pun hatinya terasa berat. Ya. Hatinya berkelana entah kemana. Ya. Kalaupun dia beribadah, maka hatinya tidak khusyuk. Tidak berdampak dalam kehidupannya. Ya. Tidak ada rasa takut kepada Tuhannya. Ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa seorang yang hatinya ada masalah, maka dia pun mulai hidup dengan masalah. Yakni masalah-masalah di mana tercecernya banyak kebaikan-kebaikan yang harusnya dia peroleh. Kemudian perkara yang lain yang terkait dengan masalah mengapa kehidupan hati itu layak lebih diperhatikan, ya, karena kita tahu bahwa diterimanya amal, ya, diterimanya amalan jasmani itu kalau tubuh ini melakukan gerakan ya, dalam peribadatan, maka diterima atau tidaknya itu bergantung kepada amalan hati, ya, bergantung kepada amalan hati. Bagaimanapun seseorang melakukan ibadah ya dengan fisiknya, ya, tapi kalau tidak didasari dengan amalan hati ya berupa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa tauhid ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang dikerjakan itu ya seberapa banyak pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir yang kita sebutkan di sini adalah bahwa hatilah yang menggiring seseorang kepada kebaikan dan keburukan. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Mungkin kebanyakan orang kalau dia disajikan pertanyaan ya, pilih mana hati yang mati atau jasmani yang lumpuh ya, maka orang akan mengatakan pilih hati yang mati saja. Kenapa? Karena yang dia tahu kalau fisiknya lumpuh, dia akan menderita. Ya. Karena kebanyakan orang tidak mengerti hakikat kematian hati tersebut. Ya. Bahkan hanya sekedar penyakit hati pun orang tidak tahu. Maka orang lebih khawatir kalau hatinya, jasadnya lumpuh. Ya. Padahal jika seseorang, ya, seandainya seseorang dia mengalami kelumpuhan secara fisik, ya, maka pada hakikatnya dalam timbangan syariat, ya, seseorang yang jasadnya lumpuh besar kemungkinan keburukannya berhenti, ya, minimal terkurangi. Ya. Karena apa? Karena orang yang lumpuh maka dia sangat terbatas untuk melakukan kejahatan-kejahatan, ya, kedurhakaan-kedurhakaan. Dan ini adalah sebenarnya keuntungan, ya, secara hakikat merupakan keuntungan di mana paling tidak dalam kehidupannya dia tidak akan memperberat terus-menerus timbangan amal buruknya. Ya. Namun seorang yang hatinya yang lumpuh, ya, hati seseorang yang lumpuh atau mati, ya, maka orang tersebut justru tidak akan pernah berhenti melakukan keburukan. Ya. Walaupun jasmaninya bugar. Ya. Jadi kita menemukan banyak orang, jasmaninya bugar, dia sehat, tapi hatinya yang rusak, hatinya yang lumpuh. Maka orang ini akan terus-menerus melakukan keburukan. Ya. Keburukan yang orang lain, orang-orang yang paham masalah kehidupan hati, melihat dia terus-menerus terperosok dalam keburukan. Sementara si yang punya hati dia tidak sadar. Ya. Dia tidak sadar. Ya. Dan ini semua akan menggiringnya kepada kebinasaan. Oleh karenanya, ikhwati fillah ya rahimakumullah, orang-orang yang mengerti ya karena dia belajar, karena Allah memberikan hidayah ya kepadanya untuk memahami bahwa hukuman yang paling berat, ya, hukuman yang paling berat yang diterima oleh seorang hamba apabila Allah murka padanya adalah Allah mengunci hatinya.
Allah mengunci hatinya, Allah mematikan hatinya. Kita tahu berapa banyak uh, orang yang Allah buat lumpuh, tapi dia malah bertobat, ya, malah bisa bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah menemukan seorang yang tidak pernah sholat, ya. Bahkan dia sering berada di sekitaran masjid. Ya. Kerjanya adalah membersihkan rumput, ya, memangkas rumput. Ya. Satu hari dia memangkas rumput dengan mesin rumput, kemudian mesin itu mengenai kakinya, yang menyebabkan kakinya harus diamputasi. Sejak kejadian itu, ya, kaki diamputasi, dia pun ingat dengan Allah dan dia akhirnya sholat. Ya, di masa-masa tuanya dia dekat dengan masjid dan sholat. Ya, ini penggambaran kepada kita, Allah berikan ya musibah pada kekurangan fisik, tetapi Allah hidupkan hati dengan kejadian itu. Ya, dengan kejadian itu. Tetapi seseorang yang dilumpuhkan oleh Allah hatinya, ya, maka dipastikan seorang yang lumpuh hatinya itu akan sulit untuk kembali dan selamat. Ya. Inilah yang Allah timpakan kepada orang-orang yang dia benci dari kalangan orang-orang kafir, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja sama mereka. Apakah kamu peringatkan kepada mereka, kamu ajak atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa kok mereka tidak mau beriman? Ya, khatamallahu ala qulubihim, ya. Itu disebabkan karena Allah telah mengunci hati mereka, ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Semoga bahasan ini memberikan faedah kepada kita, ya, untuk selalu berhati-hati, ya, terhadap urusan kehidupan hati, ya. Hendaklah kita termasuk orang-orang yang memperhatikan kehidupan hati kita dan selalu bermohon kepada Allah, ya, semoga Allah memberikan kesehatan hati kepada kita. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihatnya pada malam hari ini, dan semoga kita diberi keluasan rezeki rohani sehingga hati-hati kita termasuk hati yang condong untuk taat kepada Allah. Amin. Dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Dan pertanyaan yang pertama, Ustadz izin bertanya, bila suami kita melakukan kesalahan lalu hati belum bisa menerimanya karena tidak bisa dilupakan, lalu sang istri bersifat dingin dan hanya basa-basi karena tidak mau ribut, dosakah seorang istri yang semacam itu, Ustadz? Dan mohon solusinya, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Nah, kesalahan suami, ya, tidak boleh menjadi penyebab, ya, istri melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih dari kesalahan suami, ya. Jadi ketaatan istri kepada suami itu tidak dipersyaratkan dengan kondisi suami harus sempurna, ya, harus baik secara total, ya. Bukan itu persyaratannya. Oleh karenanya kejadian yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat muslimin di mana istri akan seperti baik, ya, dengan suami, melayani suami dan seterusnya. Kalau suaminya total baik, ya, maka ini sebenarnya belum istimewa, ya, belum istimewa. Tetapi yang istimewa adalah istri yang menyadari bahwa totalitas kebaikannya kepada suami itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi suami sedang jahat atau baik, menyakiti atau menyayangi, ya, itu tidak boleh merubah komitmen seorang istri untuk memberikan pengabdian yang tertinggi kepada suaminya. Inilah hakikat dari pemahaman, ya, dan kepasrahan seorang istri, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara suami pernah berbuat salah, ya, atau keinginannya untuk kebaikan suami agar tidak mengulangi kesalahannya, maka ini babnya lain, ya. Bab di mana seorang istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya diberikan hidayah, ya, diberikan hidayah taufik, ya,
dekat kepada agama, ya, hidupnya dengan tujuan yang mulia, yakni orientasi akhirat dan seterusnya. Kemudian istri meningkatkan pengabdian, ya, mendekatkan secara emosional, memberikan nasihat dan ajakan kepada suami dengan tutur kata kalimat yang halus yang tidak menyebabkan suaminya tersinggung dan seterusnya. Ini adalah upaya-upaya yang mulia yang bisa dilakukan seorang istri kepada suaminya yang pernah berbuat salah atau bahkan sedang bersalah di saat ini, ya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada seorang istri yang soleha, yang mengerti kewajibannya, ya, sebagai seorang istri, dan memberikan hidayah petunjuk kepada suami yang masih jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini kondisi masing-masing orang tua terkadang Ustadz yang kesehariannya bekerja, lalu dengan keadaan yang capek, kadang kurang sabar dalam mendidik anak Ustadz. Walaupun kadang anak hanya melakukan kesalahan yang kecil, tetapi orang tua justru cenderung gampang marah karena kurang sabar Ustadz. Dan mohon masukannya Ustadz. ya, nah, seharusnya setiap orang, ya, di dalam keluarga itu, ya, memiliki orientasi yang benar, ya. Orientasi yang benar di dalam keluarga itu adalah bahagia, ya, bersama keluarga di atas, ya, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di atas syariat Islam, keluarga bahagia, dan ini adalah kebahagiaan yang hakiki, ya. Ketaatan itu akan mendatangkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan dengan ketaatan, ya. Tidak bisa ditawar, ya. Tidak bisa ditawar. Tidak mungkin ada kebahagiaan tanpa ketundukan kepada syariat Islam. Kalau misalnya kita lihat secara selintas, ya, banyak orang kelihatan bahagia padahal dia tidak memperhatikan aspek-aspek agama dalam kehidupannya, itu adalah kebahagiaan yang semu, ya. Itu tidak kebahagiaan yang hakiki, ya, karena Allah telah menetapkan akan hal itu, ya. Man amila solihan, ya, min zakarin au unsa wa huwa muslim, ya, wa huwa mu'min, ya. Siapa saja yang beramal soleh, ya, dia beriman, beramal soleh, dia seorang mukmin, ya, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan kepadanya itu kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang bahagia, ya. Oleh karenanya orang yang jauh dari syariat, jauh dari ketaatan, pasti dia tidak bahagia. Dan kita dapatkan di dalam rumah tangga, ya, kebanyakan rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan keributan, cekcok, itu pasti berawal dari banyaknya maksiat-maksiat yang dilakukan, ya, baik seorang suami atau seorang istri, ya. Maka itu semua menjadi pemicu keributan di dalam rumah tangga, ya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana seorang tua, ya, dari ayah dan ibu itu memahami bahwa anak adalah bagian dari tanggung jawabnya, ya, satu amanah yang harusnya kita bersabar pada mereka, ya, dan menjadikan aturan di dalam rumah tangga itu, ya, berdasarkan aturan syariat, ya. Oleh karenanya bekerja yang capek, letih itu tidaklah harus dijadikan alasan seseorang menjadi tidak sabar, ya, tidak bisa memahami sisi psikologis rumah tangganya, ya. Seharusnya pekerjaan itu hanyalah selingan, ya. Walaupun kita diwajibkan untuk mencari nafkah, ya, untuk kehidupan yang terhormat supaya tidak menjadi peminta-minta, tapi hendaklah pekerjaan yang banyak, kesibukan itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hasil yang didapat di dalam rumah tangga, ya, itu menjadikan satu dari poin-poin yang menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Dekatkanlah diri kepada agama, ya, banyaklah belajar agama, ya, kemudian berusaha dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga, ya. Insya Allah Allah memberikan keberkahan dan kebahagiaan di dalam
rumah tangganya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz ini agak di luar tema. Jadi pertanyaannya adalah, ada seorang teman yang beliau ini menempati rumah keluarganya tanpa bayar Ustaz. Dan sekarang karena posisi yang punya rumah ini butuh uang, maka disarankan yang tinggal di rumah tersebut untuk membeli rumah itu dengan cara mencicil Ustaz. Namun karena kebutuhan akan uang itu banyak, lalu rumah itu dijual kepada orang lain dan akadnya berubah, dan si pemilik rumah berniat mengembalikan cicilan yang sudah sempat dibayarkan Ustadz. Bagaimana dengan pendapat itu Ustadz? Berarti rumah itu sempat dicicil begitu. Iya, lalu dijual dengan orang lain dan cicilannya dikembalikan lagi. Oh ya. Hal ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang elegan ya, halal, dan jika ini sebelumnya didiskusikan ya, mencari keridhoannya kedua belah pihak. Karena mungkin akad di awal kalau memang sudah diakadkan itu dibeli dengan cara dicicil misalnya kredit dan seterusnya, ya jatuhlah pada akad pertama ya, sehingga seseorang tidak boleh membatalkan akad itu secara sepihak ya. Seharusnya kalau memang ada akad berikutnya harus jual ya, maka ini sudah dibicarakan dengan pihak pertama ya ketika melakukan akad sebelumnya. Oleh karenanya kalau memang sudah terjadi ya, sudah terlanjur dijual dan dikembalikan, maka ada sebagian yang selesai hak saudaranya, yakni dikembalikannya uang tersebut. Tinggal menyempurnakan dengan permohonan maaf ya atas ketidaknyamanan ya, karena ada akad yang dibatalkan kalau memang pembatalan itu sepihak ya. Karena seharusnya lazimnya akad yang dibatalkan bisa dilakukan bersamaan dengan keridhaan dari pihak terkait yang pernah melakukan akad bersama tersebut ya. Semoga Allah memaafkan ya jika itu ada kezoliman di sana dan orang yang merasa terzolimi bisa menghalalkan perbuatan tersebut. Nah, Saya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kita masih menunggu pertanyaan yang masuk karena masih ada beberapa menit yang tersisa sebelum kita menutup kajian kita pada malam hari ini. Dan jika tidak ada pertanyaan yang masuk selanjutnya, kita akan mengakhiri kajian kita pada malam hari ini. Baik, sepertinya ada pertanyaan yang masuk Ustaz, dan cukup panjang, dan Anda akan coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga juga seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, kami berdua dokter yang bekerja di instansi pemerintah. Alhamdulillah saya merasa Allah cukupkan segala kebutuhan saya, dan saya pernah utarakan kepada suami agar saya berhenti saja bekerja agar bisa fokus menjaga anak-anak di rumah. Tapi atas berbagai pertimbangan, suami menghendaki saya tetap bekerja. Selama ini urusan rumah dan anak-anak kami titipkan kepada pembantu, tapi dengan pengawasan ketat dari saya Ustaz. Walaupun rasanya baik-baik saja, hati saya tetap merasa bersalah karena meninggalkan anak-anak. Apakah saya berdosa Ustaz karena meninggalkan anak-anak dan urusan rumah tangga kepada pembantu? Karena saya patuh pada suami agar bekerja. Padahal saya merasa suami sudah mencukupi kebutuhan kami Ustaz. nah masalah istri bekerja di luar rumah ini adalah perkara yang hukumnya bisa dibenarkan atau tidak ya tergantung situasi dan kondisi ya. Pertama adalah izinnya suami itu adalah salah satu poin ya. Salah satu poin diperbolehkannya seorang istri bekerja ya di satu tempat atau di luar rumah ya. Syarat yang berikutnya adalah bagaimana seorang istri ya dan diketahui dan disupport oleh suami memastikan bahwa pekerjaan itu tidak menimbulkan fitnah yang besar ya.
Di antara fitnah itu adalah tidak terjaganya interaksi antara lawan jenis ya dengan lawan jenis. Jadi selama seorang wanita bekerja di luar rumah, dia bisa memastikan bahwa tidak terjadi ikhtilat ya, sehingga dikhawatirkan jatuh pada fitnah, maka ini masih dibenarkan. Dan wanita-wanita yang termasuk disebutkan oleh para ulama di antara jenis-jenis profesi yang bisa mereka pegang dan berguna untuk kaum muslimin, juga bisa mendatangkan pahala, itu adalah seperti seorang wanita yang mengajar ya di tempat-tempat yang dia tidak jatuh kepada fitnah ikhtilat ya. Kemudian termasuk juga seorang dokter ya yang dia memberikan pertolongan ya, mengobati kaum muslimin ya, yang dia berharap ada pahala karena hal tersebut ya, bukan semata-mata hanya karena mencari penghasilan, tetapi ingin memberikan pertolongan ya, khususnya kepada kaum muslimin ya. Selebihnya adalah memastikan bahwa seorang wanita yang bekerja di luar rumah ya tidak sampai mengabaikan urusan rumah tangganya ya. Tugasnya ia sebagai seorang istri dan seorang ibu. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan dengan ketat tadi ya ini merupakan indikasi dari upaya seorang ibu memastikan bahwa jangan sampai urusan anak ya terbengkalai karena pekerjaan ya. Dan yang lainnya adalah dengan tidak larut pada pekerjaan itu sehingga benar-benar menghabiskan waktu ya yang tidak menyisakan untuk rumah dan keluarga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari niat-niat yang baik pada seorang wanita yang bekerja, pada seorang wanita yang patuh pada suaminya, dengan terus memperhatikan syarat-syarat yang disebutkan tadi, ya, sehingga terciptalah keluarga yang yang berpenuh dengan keberkahan dan sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. Naam. Allahu a'lam. Ya, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, bagaimana menyikapi suami yang suka main game dan HP maksudnya, Ustaz. Sudah ditegur baik-baik, dijawab kalau tugas suami sudah dilakukan baik, bantu di rumah atau urus anak. Bisa dikatakan me time saat begadang main game dan tidak mengganggu tugas sebagai suami. Bagaimana menegur agar lepas dari game, Ustaz? Maksudnya adalah dia main gamenya di luar di luar setelah dia melakukan tanggung jawab dia, Ustaz. Tetapi ada waktu yang terbuang, Ustaz. Betul, Ustaz. Nah, jadi hobi ya gamenya ya. Iya, Ustaz. Subhanallah. Iya, hendaklah setiap kita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berusaha untuk menjadikan keadaan diri itu menjadi lebih baik ya. Semakin hari semakin baik, dan di antara cara menjadikan diri semakin baik itu adalah dengan memperhatikan waktu-waktu yang dipakai ya, karena waktu itu adalah hakikatnya usia kita ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya, di antara kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak berguna ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni ya. Di antara kebaikan seorang muslim itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, hendaklah setiap kita kalau melakukan perkara-perkara itu, walaupun mungkin awalnya sifatnya mubah ya atau boleh, tetap harus mempertimbangkan apakah ini memiliki manfaat tidak ya. Dan di antara manfaat itu bisa manfaat dunia ya, manfaat dunia yang bisa dikaitkan dengan urusan akhirat ya, atau utamanya adalah manfaat dari sisi apakah yang dilakukan ini ada timbangannya tidak, maksudnya bisa memperberat timbangan amal tidak. Oleh karena amat disayangkan kalau misalnya kita terlena dengan sesuatu yang menyenangkan tetapi dia tidak punya nilai apa-apa dalam timbangan amal. Ini merugikan ya. Merugikan. Disebutkan dalam riwayat
seorang yang soleh, yang calon penduduk surga saja pada hari kiamat, mereka menyesal ya karena ada beberapa detik ya waktu tidak dipergunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi penyesalan dari orang-orang yang terlalu banyak membuang-buang waktu ya. Kan mereka kan mengatakan yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra ya. Pada hari itu, ke hari kiamat, ketika mereka melihat neraka-neraka jahanam itu sudah dihadirkan di hadapan mereka, mereka teringat gitu. Ngapain dulu mereka melakukan hal-hal yang sia-sia ya, tidak fokus pada bekal di kehidupan dunia. Tapi ingatan dan penyesalan mereka itu tidak berguna. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ya. Sampai ada yang mengatakan, aduh duhai celakanya aku, kenapa kalau dulu aku siapkan kehidupanku untuk tuh bekal di hari ini. Nah, jadi rata-rata orang itu menyesal pada hari kiamat. Oleh karenanya kalau setiap kita itu hanya berpikir yang penting happy, yang penting senang, tanpa memikirkan apakah ini bermanfaat atau tidak, ya ini menunjukkan bahwa kita belum sayang sama umur ya. Belum sayang sama umur, padahal umur kita itu pendek ya, dan kehidupan kita ini sebentar, kita akan kembali di satu negeri yang kita membutuhkan bekal-bekal yang banyak. Belajar agama ini pun tujuannya kan supaya kita menjadi bijak ya, semakin cerdas, semakin mengerti tujuan hidup agar ibadah kita benar dan cara hidup kita benar. Kan itu tujuannya belajar agama. Ya, oleh karenanya pelan-pelan lah kepada istri yang melihat suami masih kondisinya seperti itu ya. Saya sarankan untuk terus memperhatikannya, menyayanginya, ya berbakti kepadanya ya. Jangan buat tersinggung ya. Kalaupun negur, jangan kelihatan apa ya, ngotot gitu. Jangan tinggi suaranya. Tapi alihkan ke yang lain, buat dia senang dulu, baru di kondisi yang tepat, ucapkanlah kata-kata yang lembut ya. Seandainya papa, ayah ya mau mengganti kebiasaan itu dengan menghafal satu penggal saja ayat Quran atau hadis setiap hari, satu penggal saja, bukan satu ayat. Itu sudah berapa pahala ya? Satu huruf ada 10 kebaikan. Bagaimana kalau satu penggal ayat itu ada 20 huruf, sudah 200 kebaikan. Kan sayang usia kalau dipakai untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaat atau tidak berguna. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nah. Baik, Ustaz. Insya Allah ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menghadapi orang yang keras hatinya, Ustaz? Apakah kita diam saja atau menghindar supaya kita tidak terkena dari ucapan-ucapan yang menyakitinya, Ustaz? Bagaimana sikap kita, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Nah, hukum asal melihat sesuatu yang mungkar kita nasihati ya, kita nasihati. Tapi itu lihat kondisinya juga. Siapa yang dimaksud dengan keras hati ya? Kalau seorang yang keras hati itu adalah orang yang jadi bahagian dari tanggungan kita untuk membimbingnya, ya tentu kita maju terus ya. Misalnya seorang istri yang dilihat keras hatinya, maka seorang suami berkewajiban untuk berusaha melembutkan hatinya ya. Nah, tetapi kalau yang dimaksud keras hati itu adalah orang yang di luar tanggung jawab kita, maka tugas kita memang berdakwah, mencari waktu yang tepat, cara yang tepat untuk bisa memberikan hidayah bayan ya, keterangan kepadanya. Tapi kalau memang kita tidak mampu ya, dan kita khawatir jatuh kepada keburukannya, maka menjauh adalah perkara yang baik ya, daripada kita masuk atau menjadi korban kejahatannya. Nah, Baik, Ustaz. Ternyata masih ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz, dan minta izin untuk dijawab, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz? boleh. Baik. Kita tunggu. Baik. Bismillah. Afan, Ustaz. Bagaimana cara menghadapi suami yang begitu sulit untuk mempergunakan waktu luang dengan hal yang sangat tidak bernilai dalam agama? Anda dikasih rezeki hijrah sudah apa? Ana sudah dikasih rezeki hijrah sudah 10 tahun yang lalu dan itu tidak membuat hati
jauzi ana untuk bergerak untuk mencari jalan agama dan menuntut ilmu. Untuk sekarang Ana bersabar saja menghadapinya agar tidak timbul keributan, dan Ana lakukan apa yang menjadi kewajiban Ana, dan Ana belajar selalu berbuat baik, bersabar dan bersyukur, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya, itulah yang jadi bahasan kita pada malam hari ini ya, bahwa Allah memang berkehendak memilih di antara hamba-hambanya siapa yang mendapat petunjuk atau siapa yang dahuluan mendapatkan petunjuk ya. Dan masalah hijrah petunjuk ini jangan sampai menjadikan kita uzub ya, merasa bahwa kita sudah selamat, yang lain belum. Tetapi kita terus bersyukur dan memperbaiki diri selaya memperhatikan isi hati kita ya. Oleh karenanya merupakan ujian bagi seorang istri ketika sudah puluhan tahun mengenal agama, yang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, tapi pasangan tidak serta-merta mengikuti jejaknya. Ya, mudah-mudahan kesabaran itu diberikan pahala yang besar ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian pengabdian seorang istri yang tidak melihat suaminya mengikuti jejaknya hijrah, tetap berlaku sebagai seorang istri yang soleha, yang memenuhi hak-hak suaminya, maka ini adalah merupakan sebuah kebaikan yang besar juga ya. Semoga Allah memberikan balasannya. Selebihnya teruslah tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan suami, agar Allah memberikan hidayah kepada suami ya. Terus juga membujuk kepada suami ya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah dan termasuk memilih suami sebagai orang yang diantara yang Allah berikan petunjuk. Nah, Saya, Ustaz, jazakallahu khairan, dan semua pertanyaan sudah dijawab. Dan seperti biasa, mohon kesediaannya untuk memberikan motivasi, ringkasan, dan juga sekaligus menutup kajian kita pada malam hari ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ikhwati fillah ya. Jadi kesimpulan yang perlu kita ungkapkan pada pertemuan kali ini di penutup kajian kita adalah bahwa hukuman yang terberat ya yang ada di dunia ini bagi seorang yang dikehendaki oleh Allah adalah jika Allah menutup hati seorang hamba ya. Jika Allah menutup hati seorang hamba ya. Makanya Allah berfirman, apalam yusiru fil ardi fatakunu lahum qulubu yaqilun ya. Wa au adzanun yasmauna biha ya. Tidakkah mereka di manusia ya berjalan di muka bumi yang awalnya mereka memiliki hati yang bisa memahami dengan hati itu, dan memiliki telinga yang bisa mendengar dengan telinga itu ya. Fa innaha la ta'ma al absara walakin ta'ma al qulubul lati fis sudur ya. Akan tetapi yang buta adalah bukan mata kepala ya. Artinya yang buta itu adalah bukan masalah fisik ya, tetapi yang buta dari mereka itu adalah buta mata hati. Maka orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak lagi bersemangat pada urusan-urusan kebaikannya, tidak lagi menerima kebenaran ya. Maka dari itu hendaklah kita ya, para ikhwah ya, harus selalu peduli dengan kehidupan hati kita ya. Harusnya kita selalu merasa khawatir jika Allah memberikan hukuman yang berat buat kita. Hati-hati jika kita sudah merasakan sesuatu yang berat dalam urusan kebaikan ya, dalam urusan ibadah ya. Jangan-jangan Allah sudah mulai marah ya, sudah mulai ganggu hati kita dengan membuat kita berat ya. Jangan biarkan hati kita semakin lama semakin sekarat ya. Karena kalau sudah mati hati itu, sulitlah ya diharapkan bisa hidup kembali ya. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berdoa ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati,
tetapkan hati kami pada agamamu. Dalam riwayat lain, sabit qalbi ala ta'atik, dan tetapkan hati kami pada ketaatan kepadamu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini, dan apa yang telah Ustaz sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan juga tentunya bisa menjadi ladang pahala bagi Ustaz. Dan akhirnya Anda sebagai moderator mohon keikhlasannya jika ada salah, ada hilaf dalam penyampaian pada malam hari ini, dan juga mewakili tim As-Sabiqunal Awalun, Real Islamic School, dan juga Solihat Community, kami undur diri, dan semoga Allah mempertemukan kita di pertemuan selanjutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.